Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Soleha. Saya adalah pembimbing literasi tim 2 dari SDN Kopri 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang saya baca dari majalah Ikhbar ya, edisi religi di September 2025 yang berjudul Ayo Berteman dengan Malaikat Pencatat Amal. Baik teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa kita hidup di dunia itu tidak pernah sendirian ya. Baik di tempat ramai seperti di sekolah ataupun di pasar, ataupun di tempat yang sepi seperti di rumah ataupun di toilet sekalipun ya, kita tidak pernah sendirian. Ada dua makhluk istimewa yang selalu membersamai kita. Pasti teman-teman sudah tahu ya siapa mereka? Ya, mereka adalah malaikat pencatat amal. Yang satu di sebelah kanan, malaikat pencatat amal baik, dan satu di sebelah kiri, malaikat pencatat amal buruk. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Qaf ayat 17-18 yang artinya, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di kanan, yang satu duduk di kiri, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Masya Allah ya teman-teman, jadi kedua malaikat ini ditugaskan oleh Allah mencatat amal baik dengan teliti ya, dan tidak pernah terlewat satu pun. Mari mengenal malaikat pencatat amal ya teman-teman. Mungkin kita sudah akrab dengan panggilan Raqib Atid. Tahukah teman-teman, sebenarnya itu bukan nama dari malaikat. Tidak seperti malaikat Jibril, Israfil, Ijrail yang sudah memiliki nama, tapi untuk malaikat pencatat amal itu tidak diberi nama ya, tapi mereka selalu kita sebut berdasarkan dengan tugas dan sifat mereka. Kita sering menyebut Raqib ya, Raqib itu artinya mengawasi, Atid itu artinya siaga. Jadi sekali lagi itu bukan nama ya, tapi melainkan sebutan. Nah, jangan sampai salah sangka ya teman-teman. Seringkali kita misalkan menonton film kartun atau menonton film yang di sana itu ada ilustrasi ketika ada tokoh utama dihadapkan dengan sebuah masalah, itu kita sering nonton ilustrasi ada dua makhluk yang muncul. Pertama di sebelah kanan yang sosoknya itu memakai baju putih, kemudian ada lingkar di kepalanya atau bahkan pakai sayap, dan dia itu selalu membisikkan hal-hal baik ya, misalkan menyuruh kita melakukan hal baik, turuti ibu atau ayo buang sampahnya atau dan sebagainya. Dan ada lagi sosok yang diilustrasikan memakai baju merah, membawa tombak dan seram ya, dan membisikkan hal-hal buruk, misalkan ayo curi uang itu, ayo pergi saja, ayo buang sampah sembarangan dan sebagainya ya. Asalkan teman-teman tahu ya, ilustrasi yang seperti itu salah ya. Adapun sebenarnya yang membisikkan kita berbuat baik itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati kita, supaya kita bisa berbuat baik, diberi hidayah, ataupun melalui malaikat yang memberikan ilham ya. Nah, dan sedangkan yang selalu membisikkan kita untuk melakukan keburukan itu sebenarnya adalah setan. Jadi malaikat pencatat amal itu mereka hanya memiliki tugas untuk menuliskan, untuk mencatatkan semua amal perbuatan kita. Yuk berteman dengan malaikat pencatat amal ini. Nah, harus kita garis bawahi bahwa kedua makhluk istimewa ini adalah teman dekat kita ya, teman dekat kita yang mencatatkan seluruh perbuatan kita, bahkan hal-hal kecil, bahkan yang mungkin kita lupakan, tapi mereka mencatat dengan teliti. Karena mereka teman kita ya, ketika kita berbuat kebaikan, malaikat yang ada di sebelah kanan kita akan menuliskan kebaikan kita dengan sangat girang. Sedangkan ketika kita berbuat keburukan, maka malaikat yang ada di sebelah kiri kita akan mencatat amal keburukan kita dengan murung ya teman-teman. Karena mereka itu adalah teman dekat kita ya, dari semenjak kita kecil bahkan sampai kita meninggal, mereka adalah teman terdekat kita. Mana mungkin sih ada teman yang senang ketika kita melakukan keburukan. Jadi yuk kita selalu berteman baik dengan kedua malaikat pencatat amal ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus selalu berbuat kebaikan. Pertama, selalu mengucapkan basmalah ketika melakukan atau memulai aktivitas. Kedua, harus senantiasa menjaga sholat 5 waktu, taat kepada orang tua, rajin bersedekah, dan selalu salam sapa kepada teman ataupun sesama ketika kita bertemu dengan mereka. Selain itu, kita juga harus menjaga diri untuk tidak berbuat keburukan, misalkan bicara kasar, membangkang, tidak taat pada orang tua. Nah ya, jadi ketika kita misalkan sudah terlanjur berbuat keburukan, maka kita harus meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya adalah kita semenjak lahir sudah diberi teman ya, atau sudah ditemani oleh dua malaikat istimewa yang senantiasa selalu mencatat amal perbuatan kita. Mereka itu tidak membisikkan hal apapun, mereka hanya bertugas mencatat amal kebaikan dan amal keburukan kita. Nama Raqib Atid bukan nama mereka, itu hanya sebutan. Sebagai teman yang baik, maka kita tidak boleh mengecewakan mereka dengan cara selalu berbuat baik dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.